Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Di balik gedung-gedung pencakar langit dan gemerlap cahaya kota yang tak pernah padam, ada cerita yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Sebuah kisah tentang cinta yang awalnya tumbuh dalam ketulusan, namun perlahan berubah menjadi bara dendam yang membakar segalanya. Ini adalah kisah tentang seorang wanita, seorang istri, seorang ibu, dan seorang pengusaha sukses yang membangun segalanya dari bawah, dengan keringat dan air mata. Namanya adalah Nadira Az-Zahra, wanita tangguh yang membangun perusahaannya dari nol, melewati pahit getir dunia bisnis yang tak mengenal belas kasihan. Di balik kesuksesannya, Nadira tetap seorang perempuan yang percaya pada cinta dan kesetiaan. Ia jatuh cinta pada seorang pria sederhana bernama Raka Arya Putra, seorang karyawan biasa di perusahaannya. Bagi Nadira, Raka bukan sekadar pria dengan gaji pas-pasan dan hidup bersahaja. Ia melihat sesuatu yang jauh lebih berharga, kesabaran, kerja keras, dan kesetiaan yang terpancar dari mata pria itu. Pernikahan mereka dilangsungkan tanpa kemewahan, tapi penuh dengan harapan dan cinta. Kehidupan mereka berjalan bahagia, apalagi setelah kelahiran putra mereka, Alvano, buah hati yang menjadi simbol cinta dan impian keduanya. Namun, waktu menguji segalanya. Seiring Nadira semakin dikenal dan dipuja banyak orang sebagai ikon wanita sukses dan inspiratif, Raka mulai merasakan sesuatu yang mengganggu hatinya. Ia merasa kecil di samping wanita yang dulu ia lindungi. Rasa cemburu, iri hati, dan rasa rendah diri perlahan berubah menjadi amarah yang membutakan. Dan dari situ semuanya mulai runtuh. Nadira, yang dulu mencintai dengan sepenuh hati, kini harus menghadapi kenyataan bahwa pria yang ia percaya sepenuhnya tengah menggenggam belati di balik punggungnya. Seorang suami yang rela menghancurkan hidup istri dan anaknya demi wanita lain, dan harta yang bukan hasil keringatnya sendiri. Namun Nadira bukan wanita biasa. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan menangis diam-diam dan menerima nasib. Ia akan membalas. Bukan dengan amarah membabi buta, tapi dengan rencana, bukti, dan kehancuran yang dirancang rapi. Sebuah pelajaran bagi siapapun yang mengkhianati cinta dan keluarga. Langit Jakarta masih muram ketika Nadira Az-Zahra melangkah keluar dari pintu kaca gedung kantornya yang berlantai 26. Hujan semalam menyisakan kabut tipis yang membelai wajahnya. Angin kota membawa bau aspal basah dan aroma kopi dari kedai kecil di pojok lobi. Pagi itu seperti pagi-pagi sebelumnya, dingin, sibuk, dan penuh agenda. Nadira, CEO dari perusahaan properti ternama Azara Land, baru saja menyelesaikan rapat internal penting. Dengan setelan blazer krem dan sepatu hak tinggi berwarna nude, ia tampak seperti potret sempurna dari kesuksesan modern. Namun, di balik penampilan anggun dan karismatik itu, Nadira adalah wanita yang terbentuk dari tempaan keras kehidupan. Anak yatim sejak usia 12 tahun, ia tumbuh dengan disiplin dan ambisi yang dibangun dari ketiadaan. Ia bekerja sejak kuliah, menabung dari hasil mengajar les privat, membangun jaringan, dan tak pernah berhenti belajar. Kini, pada usia 32 tahun, Nadira adalah nama yang diperhitungkan di dunia bisnis. Media menjulukinya Ratu Beton Jakarta karena keberhasilannya membangun perumahan menengah atas yang menjangkau masyarakat luas. Namun, hari itu bukan hari biasa. Ia turun ke lantai operasional untuk melihat langsung proses kerja di Departemen Administrasi. Sebuah kebiasaannya setiap hari Jumat pagi. Bagi sebagian pegawai, ini bisa menjadi saat menegangkan, tapi bagi Nadira, ini caranya menjaga ikatan dengan semua level pekerja. Ia percaya bahwa memimpin bukan hanya soal memberi perintah, tapi soal mendengarkan. Dan di sanalah dia melihatnya untuk pertama kali, Raka Arya Putra. Pria itu sedang berdiri di depan mesin fotokopi, wajahnya serius saat membaca berkas yang hendak dia salin. Kemejanya sederhana, warna biru muda dengan lengan tergulung sampai siku. Tangannya cekatan, tapi yang mencuri perhatian Nadira adalah ekspresinya. Fokus, tenang, dan damai. Seolah pria itu tidak peduli dengan hiruk-pikuk ambisi yang mengelilinginya. Raka adalah pegawai kontrak baru di divisi legal, lulusan universitas negeri yang dikenal dengan etika kerja tinggi, meski prestasinya biasa saja.
Latar belakangnya sederhana, anak tukang kayu dan ibu rumah tangga. Namun sejak bergabung 3 bulan lalu, namanya sering disebut dalam laporan manajernya karena sikapnya yang tangguh, sopan, dan selalu tepat waktu. Tanpa sadar, Nadira menghentikan langkahnya. Mereka bertatapan untuk sesaat. Raka langsung mengangguk sopan, tanpa tahu siapa wanita yang berdiri di depannya. Nadira hanya tersenyum kecil, lalu berlalu. Hari-hari berikutnya, entah mengapa, Nadira mulai memperhatikan pria itu. Ia tahu ini tidak biasa. Ia bukan tipe wanita yang mudah terganggu oleh hal-hal seperti ini. Tapi ada sesuatu dalam diri Raka yang membangkitkan ketenangan. Bukan sekadar wajah tampan atau tubuh tegap, melainkan aura kejujuran yang jarang ia temui dalam dunia bisnis yang penuh basa-basi dan manipulasi. Suatu pagi, lift kantor macet, dan Nadira terpaksa naik tangga ke lantai 18. Di lantai 9, pintu terbuka, dan Raka masuk sambil membawa tumpukan berkas. Ia terkejut melihat Nadira di dalam. "Bu Nadira, maaf, saya tidak tahu ibu ada di sini," katanya gugup. "Tak apa," jawab Nadira dengan nada hangat. "Kamu Raka ya?" Raka mengangguk. "Iya, Bu. Sering saya dengar nama kamu dari Pak Denny. Katanya kamu sangat teliti." Raka tersipu. "Saya hanya mencoba bekerja dengan baik, Bu." Percakapan itu singkat, tapi cukup untuk membangun rasa saling menghormati. Nadira menyukai ketulusan pria itu. Dan Raka, meski merasa canggung, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia tahu siapa Nadira Az-Zahra. Siapa yang tak tahu? Tapi bertemu langsung dengan wanita itu membuat kekagumannya berubah menjadi rasa hormat yang dalam. Beberapa minggu kemudian, mereka dipertemukan dalam proyek legal pengadaan lahan. Raka diminta membantu tim hukum dalam menyusun dokumen-dokumen penting. Seringkali Nadira ikut turun tangan mengecek dokumen, dan di sanalah mereka makin sering berinteraksi. Mereka mulai bercakap-cakap tidak hanya soal pekerjaan. Nadira tahu bahwa Raka masih tinggal di kontrakan kecil di daerah Tebet, hidup hemat, dan mengirim uang untuk ibunya di kampung. Raka tahu bahwa Nadira tidak punya keluarga dekat dan bahwa dia memulai segalanya sendiri. Hubungan mereka tumbuh pelan-pelan, seperti benih yang tidak terburu-buru tumbuh. Mereka tak pernah makan malam berdua, tak pernah saling mengirim pesan yang tidak perlu, tapi selalu ada percikan hangat setiap kali mata mereka bertemu. Sampai suatu hari, setelah proyek besar berhasil ditutup, Nadira mengajak seluruh tim hukum dan legal makan malam di restoran rooftop langganannya. Momen itu hangat, penuh tawa dan kebersamaan. Setelah semua orang bubar, Raka hampir pergi, tapi Nadira memanggilnya. "Kamu nggak mau duduk sebentar? Hanya kita berdua," katanya pelan. Raka ragu sejenak, tapi mengangguk. Mereka duduk menghadap kota. Lampu-lampu gedung berkelip di kejauhan. "Aku suka cara kamu bekerja," kata Nadira. "Bukan hanya teliti tapi jujur." Raka tersenyum kecil. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu. Kamu tahu, aku lelah dengan banyak orang yang hanya bisa pura-pura." Hening sesaat, Raka menoleh. "Nadira," katanya hati-hati, memanggil tanpa embel-embel jabatan. "Kamu baik, tapi aku cuman orang biasa. Mungkin bukan pantas buat duduk di sebelahmu seperti ini." Nadira tersenyum. "Aku nggak butuh yang pantas, aku butuh yang nyata." Itulah titik balik hubungan mereka. Cinta yang perlahan tumbuh dalam diam, akhirnya menemukan suara. 3 bulan kemudian, Nadira menikah dengan Raka dalam sebuah acara sederhana di taman belakang rumahnya. Tak ada undangan ratusan, hanya keluarga dan teman terdekat. Media tidak tahu, dunia tidak heboh. Tapi senyum di wajah Nadira lebih berkilau dari lampu-lampu pesta apapun. Raka berdiri di sampingnya, mengenakan setelan sederhana, matanya tak pernah lepas dari wanita yang kini menjadi istrinya. Semua orang yang hadir menyaksikan bahwa perbedaan latar belakang bukan penghalang. Mereka adalah pasangan yang saling melengkapi. Nadira dengan ketegasannya, Raka dengan kesabarannya. Mereka saling percaya, saling mendukung. Dunia boleh berkata apapun, tapi cinta mereka terasa nyata. Di akhir malam, saat semua tamu sudah pulang, dan angin mulai meniup lembut tirai putih di gazebo belakang, Raka memeluk Nadira sambil berbisik. "Aku mungkin bukan siapa-siapa di dunia ini, tapi di depanmu, aku akan selalu jadi pria yang menjaga cintamu." Dan malam itu, tanpa mereka tahu, adalah awal dari kisah yang akan menguji makna cinta
kesetiaan, dan pengkhianatan dalam bentuknya yang paling pahit dan menyakitkan. Tapi itu nanti. Untuk saat ini, cinta mereka masih utuh, dunia belum mengusik, luka belum muncul. Masih ada kedamaian, di balik pelukan dua jiwa yang percaya bahwa cinta sejati bisa melampaui segalanya. Pernikahan Nadira dan Raka tidak pernah menjadi bahan gosip media. Tidak ada undangan dari kalangan pejabat atau selebritas. Tak ada pesta mewah, gaun rancangan desainer terkenal, atau jamuan makan yang memenuhi ballroom hotel bintang 5. Tapi bagi mereka berdua, itu justru menjadi hal paling indah dari semuanya. Mereka menikah dalam balutan kesederhanaan yang tulus. Nadira mengenakan kebaya putih yang ia pesan dari perancang lokal langganannya, dan Raka tampil bersahaja dengan setelan abu-abu tua. Akad berlangsung di halaman belakang rumah Nadira, di bawah pohon ketapang yang rindang, dengan suara gemericik air dari kolam ikan yang menjadi latar musik alami. Kursi-kursi rotan berjajar rapi, dihiasi bunga lili putih dan pita-pita berwarna lembut. Setelah hari itu, kehidupan mereka berjalan dengan ritme yang menenangkan. Raka pindah ke rumah Nadira, sebuah rumah modern minimalis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Rumah itu berdiri di atas lahan 400 meter persegi, dengan taman belakang yang luas dan perpustakaan pribadi di lantai 2. Tapi Raka tak pernah merasa kecil di dalamnya. Nadira tidak pernah membiarkannya merasa begitu. Bagi Nadira, rumah itu bukan simbol status, melainkan tempat di mana ia ingin membangun keluarga. Dan Raka, dengan sikap rendah hatinya, langsung jatuh cinta pada kehangatan rumah itu. Ia tetap bekerja di perusahaan milik Nadira, tapi atas permintaannya sendiri, ia dipindahkan ke divisi pelatihan dan pengembangan SDM, agar tidak langsung berada di bawah struktur kepemimpinan Nadira. Ia ingin mandiri, ingin dikenal karena kerja kerasnya, bukan karena statusnya sebagai suami sang pemilik perusahaan. Setiap pagi, mereka sarapan bersama di dapur yang hangat. Nadira seringkali yang menyiapkan teh jahe atau bubur gandum, meski asistennya selalu siap membantu. Raka sesekali memasak juga. Resep-resep turun-temurun dari ibunya yang sederhana namun penuh cita rasa. Salah satu menu andalannya adalah tempe orek manis dan sayur asam, makanan yang membuat Nadira merasa damai, seolah kembali ke masa kecil. Setelah sarapan, mereka berangkat ke kantor bersama, meski turun di lokasi berbeda agar tidak terlalu mencolok. Di kantor, mereka menjaga profesionalisme. Tidak ada panggilan sayang atau interaksi pribadi yang mencolok. Nadira tetap tegas sebagai atasan, dan Raka menjalankan tugasnya sebagai karyawan. Namun kebahagiaan mereka tidak hanya berhenti di sana. Tahun pertama, pernikahan mereka menjadi masa yang penuh warna. Mereka sering menghabiskan akhir pekan dengan berjalan-jalan ke tempat-tempat sederhana, pasar tradisional, taman kota, atau pameran seni kecil. Nadira senang duduk di pinggir trotoar sambil menyeruput kopi susu dari warung kaki 5, sesuatu yang dulu tak pernah terpikir olehnya sebelum mengenal Raka. Ia merasa hidupnya kini lebih membumi, dan saat Raka membawa Nadira pulang ke kampung halamannya di Sukabumi, Nadira diterima dengan hangat oleh ibu dan keluarga besarnya. Nadira tidur di rumah kayu sederhana, berbagi cerita dengan ibu mertuanya di dapur sambil memotong sayur, dan menikmati suara jangkrik di malam hari. Ia merasakan cinta yang tidak palsu. Di sana, ia bukan CEO besar, bukan ratu beton, tapi hanya seorang istri bernama Nadira yang sedang belajar mencintai kehidupan yang baru. Beberapa bulan kemudian Nadira hamil. Kabar itu membawa kegembiraan luar biasa. Raka menangis saat membaca hasil tes kehamilan yang diletakkan Nadira di atas meja makan dengan selembar kertas bertuliskan, "Kita akan jadi 3." Ia mencium tangan Nadira, memeluk perut kecilnya, dan berjanji akan menjadi ayah terbaik yang bisa ia perjuangkan. Selama masa kehamilan, Raka menjadi pasangan yang penuh perhatian. Ia belajar cara membuat jus alpukat sendiri, memijat kaki Nadira setiap malam, dan rutin menemani setiap kontrol ke dokter kandungan. Nadira merasa dicintai bukan karena siapa dirinya, tapi karena dirinya sendiri, sebagai wanita, sebagai istri, dan kini sebagai calon ibu. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat, diberi nama Alvano Rashid Arya Putra. Tangis pertama Alvano memecah kesunyian ruang bersalin seperti lagu kehidupan baru yang lama dinanti.
Nadira meneteskan air mata bahagia saat memeluk bayi mungil itu untuk pertama kalinya. Raka, yang sejak tadi menggenggam tangan istrinya, juga tak mampu menahan haru. Ia mencium kening Nadira dan membisikkan doa ke telinga anak mereka. Masa-masa awal menjadi orang tua penuh tantangan. Mereka begadang, bergantian mengganti popok, dan kadang tertidur dengan pakaian kerja masih melekat. Tapi mereka menjalaninya bersama, dengan sabar dan cinta yang terus tumbuh. Raka tidak pernah keberatan bangun dini hari untuk menenangkan Alvano yang menangis. Ia bahkan menolak tawaran Nadira untuk merekrut perawat bayi penuh waktu. "Aku ingin dia tahu suara ayahnya sejak kecil," kata Raka suatu malam sambil mengayun Alvano di pelukannya. Dan Nadira, yang selama ini dikenal tegas dan disiplin, kini berubah menjadi wanita lembut saat berada di dekat anaknya. Ia menyanyikan lagu Nina Bobo, menyusui Alvano sendiri, dan bahkan belajar membuat bubur bayi sendiri dari resep-resep online. Waktu berlalu. Tahun demi tahun kebahagiaan mereka tumbuh bersama pertumbuhan Alvano. Setiap Sabtu pagi, keluarga kecil itu punya tradisi khusus, sarapan di taman belakang. Mereka membawa tikar, makanan sederhana, dan duduk di bawah pohon sambil mendengar celoteh Alvano yang makin pintar bicara. Raka membacakan dongeng, Nadira menyisir rambut anaknya dengan lembut. Dunia mereka seolah terlepas dari kerasnya kehidupan luar. Pada ulang tahun keempat Alvano, Nadira mengadakan pesta kecil di rumah. Hanya keluarga, teman dekat, dan beberapa anak tetangga yang diundang. Raka sendiri membuat dekorasi balon dan kue ulang tahun berbentuk truk mainan. Nadira tertawa saat melihat Raka mengenakan kostum badut demi menghibur anak-anak. Kebahagiaan itu nyaris sempurna. Hingga di suatu malam yang damai, ketika Nadira dan Raka duduk di balkon memandangi langit berbintang, Raka menggenggam tangan Nadira dan berkata, "Terima kasih sudah memilih aku, Di. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi aku ingin terus belajar menjadi cukup buat kamu dan Alvano." Nadira tersenyum, menatap wajah pria yang ia cintai sepenuh hati. "Raka, kamu tidak perlu menjadi cukup, karena sejak hari pertama aku mencintaimu, kamu sudah lebih dari cukup." Dan malam itu, cinta mereka masih murni. Tak ada rasa curiga, tak ada tanda-tanda gelap. Dunia mereka masih utuh, seolah tak ada yang bisa merusaknya. Namun tak ada yang tahu bahwa di kejauhan badai mulai menggumpal perlahan. Tak terlihat tapi tak terhindarkan. Pagi itu, matahari menyelinap lembut melalui celah tirai kamar tidur mereka. Udara sejuk dari AC berpadu dengan aroma kayu manis dari diffuser di sudut ruangan. Nadira membuka matanya lebih dulu. Di sampingnya, Raka masih terlelap, satu lengan memeluk tubuhnya, dan satu tangan lainnya menggenggam tangan kecil Alvano yang tertidur di tengah mereka. Pemandangan itu adalah definisi sederhana dari kebahagiaan bagi Nadira. Ia bangkit pelan-pelan, berjalan ke dapur, dan mulai menyiapkan sarapan. Suara spatula, wajan yang beradu pelan, dan aroma nasi goreng menari-nari di udara. Sesekali ia melirik ponselnya, membaca surel dari tim marketing yang melaporkan progres kampanye perumahan baru di Depok. Pikirannya kembali aktif, terhubung dengan puluhan tanggung jawab yang menantinya hari itu. Tapi sebelum benar-benar tenggelam dalam dunia bisnis, suara kaki kecil berlari membuyarkan fokusnya. "Mama," seru Alvano memeluk kakinya. Jagoan Mama udah bangun!" Nadira membungkuk, mengangkat anak itu ke pelukannya, dan mengecup pipinya. "Ayah mana?" "Masih bobo." "Ngorok," jawab Alvano polos. Nadira terkekeh. "Ya, Raka belakangan sering tidur lebih nyenyak. Mungkin karena pekerjaan yang lebih berat, atau mungkin karena sering begadang menemani Alvano nonton kartun. Tapi belakangan ini Nadira mulai merasa ada sesuatu yang berubah dari tatapan Raka. Hari-hari mereka masih diwarnai tawa, namun nuansanya berbeda. Raka mulai pulang lebih malam dari biasanya. Alasannya sering karena lembur, atau harus menemani staf baru yang sedang pelatihan. Nadira mempercayainya. Ia bukan tipe istri yang posesif. Sejak awal, kepercayaan menjadi dasar hubungan mereka. Tapi ia mulai memperhatikan. Raka semakin sering memandangi layar ponselnya diam-diam, dan sering terlihat terganggu saat Nadira mendekat ketika dia sedang membalas pesan. Kadang Nadira mengabaikannya, menepis pikirannya sendiri. Mungkin hanya perasaan. Raka tidak pernah kasar, tidak pernah memarahinya, tidak pernah bersikap tidak hormat. Ia tetap ayah yang lembut bagi Alvano, tetap membantu di rumah saat bisa,
tetap mengajaknya bercanda. Tapi, ada jarak yang perlahan muncul, tak kasat mata, namun nyata. Suatu malam, Nadira menghadiri acara penghargaan bisnis perempuan nasional di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Ia dinobatkan sebagai entrepreneur wanita terinspiratif tahun ini. Di panggung, ia menyampaikan pidato penuh rasa syukur. Wartawan mengerubunginya. Kamera menyala-nyala. Semua orang bertepuk tangan. Namun di tengah keramaian itu, Nadira menoleh mencari satu wajah yang ingin ia lihat. Wajah Raka. Tapi kursi di deretan undangan keluarga yang seharusnya untuk Raka, kosong. Sepulangnya ke rumah, Nadira mendapati Raka tertidur di sofa dengan ponsel tergeletak di atas dada. Ia tak tega membangunkannya. Ia hanya duduk di tepi sofa, memandang wajah lelaki itu dalam diam. Wajah yang dulu penuh keteguhan, kini terlihat lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah batin yang belum ia mengerti sepenuhnya. Keesokan harinya, Nadira membuka laptopnya sambil menyuapi Alvano. Ia menerima pesan dari salah satu petinggi di Asosiasi Pengusaha Properti yang semalam menghadiri acara. Pria itu menulis, "Selamat ya Bu Nadira, Anda pantas mendapatkannya. Tapi saya lihat suami Ibu tidak hadir. Apa beliau sedang di luar kota?" Nadira tersenyum kecil, mengetik jawaban diplomatis. "Terima kasih, Pak. Ya, beliau mendadak ada urusan pekerjaan." Tapi dalam hatinya ia bertanya, kenapa Raka tidak hadir? Kenapa tak mengabarinya? Sore itu, Nadira memutuskan menunggu Raka pulang di ruang kerja belakang. Biasanya ia tidak mencampuri jadwal suaminya, tapi malam ini ia ingin tahu. Ketika Raka tiba pukul 9 malam, Nadira menyambutnya seperti biasa. Tak ada tuduhan. Tak ada nada tinggi. "Sayang, kamu nggak datang semalam?" tanyanya pelan. Raka melepas sepatunya, lalu menghela napas. "Maaf, aku capek banget. Aku tahu kamu menang. Aku bangga. Tapi aku takut kelihatan tidak pantas berdiri di sebelah kamu, Di. Semua orang pakai jas mahal, bicara tentang investasi, merger, IPO. Aku hanya mantan pegawai kontrak yang belum selesai bayar cicilan motor." Nadira mematung. Ia mendekat, memegang lengan suaminya. "Raka, kamu nggak perlu jadi siapa-siapa untuk bisa berdiri di sebelahku. Kamu suamiku. Itu sudah cukup." Raka menatapnya lama, lalu mengangguk seolah menerima, meski matanya menyiratkan luka yang tidak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya berjalan normal, namun terasa semakin hampa. Raka semakin jarang bercengkerama. Ia lebih sering mengurung diri di ruang baca, atau sibuk dengan ponsel. Nadira mulai kehilangan percakapan mereka. Ia tak lagi tahu apa yang dipikirkan Raka. Setiap kali bertanya, jawaban suaminya selalu pendek. "Capek. Nggak apa-apa. Biasa aja." Nadira tidak tahu apakah ia sedang kehilangan suaminya, atau apakah Raka sudah lebih dulu melepaskan dirinya dalam diam. Namun ia mencoba bertahan. Ia mencoba menjadi istri yang lembut, tidak menekan, tidak menghakimi. Ia percaya, setiap pasangan punya masa sulit. Mungkin ini hanya fase yang akan berlalu. Raka hanya butuh waktu, hanya butuh ruang. Namun sayangnya, di balik ruang itu, sebuah dinding mulai dibangun. Dinding yang perlahan memisahkan hati mereka. Di satu pagi akhir pekan, Nadira melihat Raka duduk di taman belakang bersama Alvano. Anaknya tertawa riang saat ayahnya memainkan robot mainan. Nadira menyaksikan dari balik jendela, dan sebuah senyum tipis terbit di wajahnya. Tapi ketika Alvano masuk ke dalam, Nadira memerhatikan. Raka membuka ponsel, membaca sesuatu, lalu tersenyum. Senyum yang berbeda. Bukan senyum yang biasa ia tujukan kepada Nadira atau Alvano. Nadira menatapnya dari jauh, dan untuk pertama kalinya ada rasa asing yang menyusup ke dalam dadanya. Bukan curiga, bukan cemburu, tapi kosong. Sebuah tanya yang tak bisa ia ucapkan. Siapa yang ada di sana, di balik layar ponsel itu, yang bisa membuatnya tersenyum seperti itu? Tapi Nadira masih diam. Ia belum bertanya, belum menyelidik, belum menuduh. Ia hanya menyimpan semuanya dalam hati, sembari menatap lelaki yang dulu ia cintai tanpa ragu. Namun kini perlahan menjauh, seperti kapal yang hanyut dari dermaga, pelan, tapi pasti. Dan dalam diam itu, retakan kecil mulai terbentuk, tak terlihat oleh mata, tapi cukup untuk membuat segalanya mulai berubah.
Hari-hari terus bergulir, dan Nadira mulai menyadari satu hal yang tak bisa ia tolak meski berusaha mengingkarinya. Raka berubah. Bukan hanya sikapnya yang makin dingin, tapi juga suasana rumah yang perlahan kehilangan percikan kehangatan yang dulu begitu hidup. Dulu, Raka adalah pria yang selalu memeluk Nadira sebelum tidur, mengusap rambutnya, bahkan mencium keningnya setiap pagi. Tapi kini, pelukan itu jadi langkah yang terlewat. Ciuman hanya menjadi formalitas, dan sentuhan berubah menjadi kebiasaan yang hampa. Namun, Raka tetaplah seorang aktor yang hebat dalam rumah tangga mereka. Di depan Alvano, ia masih tersenyum, masih membacakan dongeng sebelum tidur, masih menggendong anak itu ke sekolah saat Nadira sedang sibuk. Di luar rumah, ia masih suami yang sopan dan terkesan setia. Tapi Nadira bukan wanita bodoh. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak lagi utuh. Perubahan paling nyata adalah saat Raka mulai sering bertemu klien. Setiap minggu, ada saja alasan baru. Pelatihan internal, evaluasi vendor, pertemuan tim proyek. Raka, yang dulu selalu mengabari dengan jujur dan apa adanya, kini semakin sering menyembunyikan jadwal. Dan setiap kali Nadira bertanya, jawaban Raka terdengar seperti tempelan. "Sayang, kamu tadi ke kantor pusat?" Tanya Nadira suatu sore, saat melihat jam tangan suaminya menunjukkan pukul 21 WIB. "Enggak, ke Cibubur. Ada survei lokasi sama anak legal," jawab Raka tanpa menatapnya. "Legal? Bukannya kamu sekarang di pelatihan SDM?" Nadira mencoba terdengar ringan. Raka langsung merapikan ranselnya. "Iya, tapi bantuin bentar. Tim mereka kurang orang." Nadira mengangguk, tidak menanggapi lagi. Tapi jauh di dalam hatinya, ada pintu kecurigaan yang mulai terbuka. Hingga suatu sore, Nadira tidak sengaja melihat layar ponsel Raka menyala saat suaminya tertidur di sofa. Sebuah nama muncul di notifikasi pesan WhatsApp, Mira Legal. Seketika napas Nadira tercekat. Ia tidak langsung menyentuh ponsel itu. Ia hanya menatap nama itu, dan hati kecilnya tahu, firasatnya selama ini bukanlah ilusi. Mira. Ia ingat nama itu. Pegawai legal baru yang masuk sekitar 7 bulan lalu. Gadis berambut panjang dengan pembawaan ceria, wajah manis, dan suara lembut. Nadira memang tidak terlalu dekat, tapi cukup mengenalnya sebagai staf junior yang baru pindah dari kantor cabang di Bandung. Namun tak ada alasan profesional yang masuk akal bagi seorang staf legal junior untuk mengirim pesan malam-malam kepada seorang staf pelatihan SDM. Apalagi dengan emotikon bibir merah di belakang namanya. Dan itulah titik awal dari penyelidikan diam-diam Nadira. Beberapa hari kemudian, Nadira memanggil sekretaris kepercayaannya, Hilda. Wanita itu sudah bekerja dengannya sejak Nadira pertama kali mendirikan perusahaan. Hilda tahu banyak hal, tapi ia juga tahu bagaimana menjaga mulutnya tetap rapat. "Hilda," kata Nadira suatu pagi, "bisa tolong ambilkan laporan absensi kantor selama 3 bulan terakhir?" "Untuk semua divisi, Bu?" "Tidak. Cukup divisi legal dan pelatihan SDM." Hilda sempat menatap Nadira penasaran, tapi kemudian mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Ketika laporan itu sampai di tangannya, Nadira membaca dengan teliti. Di antara baris-baris tanggal dan jam masuk keluar kantor, ia menemukan banyak kecocokan yang membuat perutnya mual. Mira dan Raka sering datang bersamaan, pergi bersamaan, bahkan mengambil cuti di hari yang sama. Raka juga pernah berbohong bahwa ia lembur malam, padahal data menunjukkan ia sudah keluar dari kantor pukul 16 NUN, di hari yang sama dengan Mira. Kebohongan-kebohongan kecil itu mulai terangkai menjadi pola yang jelas. Namun Nadira tidak langsung menghadapkan bukti itu ke wajah Raka. Ia tahu, menghadapi pengkhianatan bukan tentang emosi. Ia butuh lebih dari sekadar bukti tak langsung. Ia butuh kebenaran mutlak, yang tak bisa dibantah, tak bisa diputarbalikkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadira menyewa seorang penyelidik pribadi, namanya Pak Dharma. Seorang mantan penyidik yang kini membuka jasa investigasi profesional. Ia terkenal dengan kerjanya yang rapi dan senyap, serta kemampuan mengungkap skandal tanpa meninggalkan jejak. "Apa yang Ibu harapkan dari penyelidikan ini?" tanya Pak Dharma saat pertemuan pertama mereka di sebuah kafe tersembunyi di Menteng. "Saya ingin tahu siapa wanita itu sebenarnya, seberapa jauh hubungan mereka, dan apakah suami saya punya rencana lain di balik ini semua." Pak Dharma menatap Nadira dengan penuh hormat. "Baik, beri saya waktu 2 minggu. Sementara itu, Raka makin sering pulang terlambat. Ia tak tahu bahwa setiap geraknya kini diamati.
bahwa setiap lokasi yang ia kunjungi direkam, setiap pesan yang ia kirim disalin, setiap panggilan yang ia lakukan dicatat. Selama itu pula, Nadira tetap bersikap seperti biasa. Ia masih melayani suaminya dengan baik, masih tersenyum, masih menyiapkan sarapan. Tapi hatinya kini menyimpan luka yang mulai menganga, dan di tengah itu semua, Alvano tetap menjadi cahaya kecil di rumah itu. Anak itu tidak tahu apa-apa. Ia masih tertawa, masih minta digendong, masih menggambar ayah ibu anak dengan krayon di tembok kamarnya. Hingga suatu malam, saat Nadira duduk sendiri di kamar bacanya, Pak Dharma mengirimkan pesan. Ibu Nadira, saya punya semua bukti, termasuk foto dan rekaman percakapan, termasuk rencana yang mereka bicarakan tentang menguasai semua aset Anda. Kita perlu bicara langsung. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Nadira membeku. Jantungnya berdetak pelan namun menyakitkan. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tapi tak pernah ia bayangkan bahwa suaminya, lelaki yang ia pilih di atas logika dan status, ternyata bukan hanya mengkhianati cinta, tapi tengah merancang kehancurannya. Malam itu, Nadira berdiri di depan jendela, memandang ke langit gelap yang tanpa bintang. Di belakangnya, suaminya tertidur seperti biasa, dengan ponsel yang selalu terkunci rapat di tangan. Air matanya jatuh 1, 2, tanpa suara. Bukan karena kecewa, bukan karena marah, tapi karena kini ia tahu, cinta yang ia perjuangkan dengan sepenuh hati sedang dilawan dengan pengkhianatan yang lebih dari sekadar dosa, melainkan rencana pembunuhan perlahan. Dan dari titik itulah Nadira berjanji dalam hatinya, aku akan hancur hari ini. Tapi bukan selamanya. Akan tiba waktunya, kalian yang akan merasa seluruh dunia membalas apa yang kalian lakukan padaku. Langit Jakarta malam itu menggantung muram, seolah ikut memendam amarah dan rahasia yang belum sempat diluapkan. Di dalam rumahnya yang luas dan sunyi, Nadira duduk di ruang kerja pribadinya. Di meja depannya, berderet dokumen, foto-foto, hasil investigasi, transkrip percakapan, dan bukti digital lainnya yang dikumpulkan oleh Pak Dharma. Foto-foto yang tajam, Raka menggandeng Mira masuk ke hotel butik di kawasan Senopati. Mereka makan malam dengan tatapan penuh cinta, berpegangan tangan di parkiran, bahkan tertangkap kamera sedang berciuman di mobil. Bukan hanya selingkuh. Ini adalah hubungan penuh gairah dan niat jahat. Rekaman suara yang dikirim oleh Pak Dharma membuat jantung Nadira tercekat. Tenang aja, Ra. Cepat atau lambat dia pasti lengah. Lagian, kalau dia udah nggak ada, semua harta otomatis milik kamu, kan? Suara Mira terdengar licik. Iya, gue udah cek. Kalau dia mati, semua jatuh ke gue. Gue suaminya. Gue punya kuasa penuh. Alvano juga masih kecil, dia nggak ngerti apa-apa. Dan kita bebas ya. Kita hidup enak, Mi. Rumah ini, perusahaannya, semua milik kita nanti. Nadira memejamkan mata. Tangannya gemetar menahan amarah dan rasa ngeri. Raka ingin dia mati, bukan hanya kehilangan. Bukan cerai, tapi mati. Dan mereka sudah merencanakannya. Dengan keji, dengan detail, mereka menunggu waktu. Mereka menunggu rumah ini lengah. Nadira dan Alvano berada di dalam. Lalu, kebakaran. Gas bocor. Atau ledakan kecil. Dan semua akan terlihat seperti kecelakaan. Nadira tak bisa tidur malam itu. Tapi ia tidak menangis, tidak berteriak, tidak mengutuk. Sebaliknya, ia diam dan mulai merancang sesuatu. 2 hari kemudian, Nadira menemui Pak Dharma di sebuah rumah tua miliknya di pinggiran Jakarta. Di sana, Nadira membuka peta rumahnya sendiri, menunjukkan tata letak, posisi alat pemicu gas, jalur keluar masuk, serta celah-celah kecil yang bisa digunakan untuk menyelinap. Pak Dharma menatapnya dalam diam. Ibu, Anda tidak sedang merencanakan balas dendam biasa. Ini seperti operasi militer. Bukan balas dendam, jawab Nadira tenang. Ini pertahanan. Ia melanjutkan, saya akan membiarkan mereka berpikir bahwa mereka menang, bahwa rencana mereka berhasil. Saya akan mati, tapi dalam kendali saya sendiri. Dan saya akan menonton bagaimana mereka menghabisi dirinya sendiri dengan keserakahan mereka. Pak Dharma mengangguk. Kita butuh orang dalam, minimal 2. 1 untuk memantau rumah, 1 untuk bantu evakuasi. Saya punya orang-orang lama yang bisa dipercaya. Mantan bodyguard saya dari zaman pertama saya dirampok di lapangan proyek.
mereka masih loyal. Maka dimulailah operasi rahasia itu. Sebuah sandiwara hidup dan mati yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Selama 3 minggu berikutnya, Nadira bersikap seperti biasa. Bahkan lebih lembut. Ia menyiapkan makan malam, mengajak Raka keluar kota bersama Alvano, pura-pura tidak tahu apa-apa. Raka tersenyum lebar, seolah hidupnya berjalan sempurna. Ia mulai menghitung hari menuju kebebasannya. Ia tak tahu bahwa di setiap sudut rumah, kamera tersembunyi mulai dipasang, bahwa semua komunikasi dirinya dan Mira kini berada dalam pantauan kepolisian. Nadira juga diam-diam mengubah surat wasiatnya. Ia memindahkan seluruh aset ke dalam pengelolaan yayasan khusus yang tidak bisa disentuh oleh Raka, dan menunjuk pengacara pribadi serta wali hukum untuk Alvano. Semua legal, semua diam-diam, tanpa suara, tanpa jejak ke publik. Seminggu sebelum hari H, Nadira bertemu seorang hakim senior yang juga adalah mentor bisnisnya. Jika sesuatu terjadi, Pak, pastikan anak saya tidak jatuh ke tangan yang salah. Hakim itu menatapnya dalam. Kamu seperti orang yang siap mati. Nadira tersenyum. Saya siap hidup, tapi hanya dengan cara yang saya pilih sendiri. Malam itu datang, tanggal 12 Oktober. Hari ulang tahun pernikahan Nadira dan Raka yang ke-7. Raka pulang membawa bunga. Ia bersikap manis, memasang wajah hangat, mencium Nadira di pipi, dan mengajak makan malam di rumah. Nadira mengikutinya dengan penuh akting. Alvano tidur lebih awal di kamar, tubuh kecilnya dipeluk boneka beruang favorit. Malam itu, Raka dengan sengaja mematikan kamera keamanan rumah dengan dalih lagi rusak. Tapi kamera asli yang digunakan Nadira tersembunyi jauh lebih dalam dan tidak terganggu. Pukul 1:12 dini hari, api menyala. Raka menyiram bensin di ruang tamu, menyulut dengan lilin, lalu kabur lewat jendela belakang, dengan Mira yang sudah menunggu di mobil. Mereka tertawa. Mereka menyangka Nadira dan Alvano tidur lelap. Mereka tak tahu bahwa 20 menit sebelumnya, Nadira dan anaknya telah dibawa pergi oleh pengawal setianya lewat jalur darurat bawah tanah yang hanya ia dan arsitek rumahnya tahu. Rumah itu terbakar habis. Media ramai memberitakan. Nadira Arya Putra dan anak laki-lakinya tewas dalam kebakaran tragis. Duka publik tumpah. Kantor pusat mengadakan penghormatan. Raka menangis di depan media. Di pemakaman palsu itu, ia bahkan mencium nisan Nadira dan Alvano dengan penuh sandiwara. Tak lama kemudian dia mengambil alih perusahaan. Ia tampil gagah, mengenakan jas, berbicara di podium, menyebut akan melanjutkan warisan mendiang istrinya. Dan dalam hitungan minggu, ia menikahi Mira. Namun di hari pernikahan itulah semuanya berubah. Di tengah pesta mewah yang diselenggarakan di ballroom Hotel Bintang 5, saat Raka dan Mira berdansa diiringi musik jazz, pintu utama terbuka, semua orang menoleh, dan berdirilah Nadira. Anggun, tegak, memakai gaun hitam elegan. Di sampingnya Alvano memegang tangannya. Di belakang mereka, 2 pengawal, dan beberapa polisi berseragam. Tamu-tamu berbisik, terkejut, bergidik. Mira pucat. Raka ternganga. Nadira melangkah pelan. Suara langkah kakinya menggema di ruangan penuh kebohongan. Selamat atas pernikahannya, Mas, katanya datar. Tapi sepertinya kamu lupa. Kamu belum selesai dengan hidup lamamu. Raka gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Polisi melangkah maju. Bapak Raka Arya Putra dan Saudari Mira Rahayu, Anda ditahan atas percobaan pembunuhan berencana, konspirasi, dan penipuan warisan. Suasana meledak. Para tamu menjerit. Media yang hadir langsung mengangkat kamera. Raka berlutut. Ia mencium kaki Nadira. Maafkan aku. Aku dibutakan. Aku khilaf. Nadira menatapnya dingin, tanpa setitik pun belas kasih. Aku dulu mencintaimu lebih dari hidupku sendiri. Tapi kamu memilih membunuhku demi uang dan nafsu. Maka terimalah hidupmu yang baru dalam sel. Dan saat Raka digiring pergi dengan tangan terborgol, Nadira memeluk Alvano erat. Malam itu dunia menyaksikan bagaimana seorang wanita yang hampir dihancurkan berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Sorotan kamera memenuhi halaman depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi itu. Wartawan dari berbagai media berdiri berjejal. Mikrofon dan kamera diarahkan ke mobil tahanan yang baru saja tiba. Dari dalamnya, keluar seorang pria dengan baju tahanan berwarna oranye, wajahnya sayu, rambutnya kusut, mata sembab. Itu adalah Raka.
Di belakangnya, Mira turun dengan wajah tertunduk. Sisa-sisa kecantikan yang dulu dibanggakan kini lenyap oleh tekanan. Mata panda, kulit pucat, dan tubuhnya yang gemetar seolah mencerminkan beban berat yang tak bisa lagi ia tanggung. Di tengah hiruk-pikuk itu, Nadira berdiri gagah. Mengenakan setelan formal berwarna navy dengan syal emas di lehernya, ia terlihat tenang dan tegas. Di sampingnya, berdiri Alvano yang kini selalu digandengnya setiap kali tampil ke publik. Bukan hanya sebagai simbol kekuatan, tapi juga sebagai alasan utama ia bertahan dan bangkit. Bu Nadira, bagaimana perasaan Anda melihat mantan suami dan wanita selingkuhannya di proses hukum hari ini? Teriak salah satu wartawan. Nadira hanya tersenyum tipis. Setiap kejahatan ada waktunya untuk dibayar. Saya hanya menagih keadilan yang seharusnya menjadi hak saya dan anak saya. Ia tidak menoleh lagi, lalu melangkah masuk ke ruang sidang dengan kepala tegak. Persidangan Raka dan Mira menjadi kasus paling menyita perhatian nasional sepanjang tahun itu. Media menyebutnya sebagai konspirasi pembunuhan berbalut cinta dan keserakahan. Kasus itu menjadi viral di media sosial, dijadikan konten video, podcast, bahkan dibahas dalam talk show nasional. Masyarakat marah, prihatin, tapi juga terpesona oleh keberanian Nadira menghadapi semuanya. Jaksa penuntut umum menghadirkan bukti yang telak. Rekaman suara konspirasi antara Raka dan Mira, jejak digital percakapan mereka di berbagai platform, CCTV penyusupan dan penyulutan api oleh Raka. Bukti transfer uang dalam jumlah mencurigakan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Mira. Kesaksian dari pengawal Nadira yang mengevakuasi dia dan Alvano malam kebakaran, mereka dituntut dengan pasal berlapis. Percobaan pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP Jo, pasal 53 KUHP. Pembakaran rumah, pasal 187 KUHP, penipuan dan penggelapan aset, pasal 372 dan 378 KUHP, konspirasi tindak pidana, pasal 55 dan 56 KUHP. Dalam persidangan, Raka mencoba membela diri. Ia menyatakan bahwa dirinya dimanipulasi oleh Mira, bahwa ia hanya ingin menakut-nakuti Nadira, dan bahwa semuanya tidak pernah benar-benar ingin membunuh. Tapi semua bukti dan saksi menghancurkan pembelaan itu. Di satu sesi persidangan, Nadira dihadirkan sebagai saksi korban. Ia berdiri di mimbar, menatap langsung mata Raka yang tertunduk lesu. Selama bertahun-tahun, saya mencintainya tanpa syarat. Saya memilih dia di antara banyak pria kaya, karena saya percaya dia punya hati. Tapi ternyata, hati itu tak lebih dari topeng. Ucap Nadira dengan suara yang tetap stabil. Bukan hanya saya yang ingin mereka bunuh, tapi anak saya, darah dagingnya sendiri. Demi apa? Demi rumah, demi perusahaan, demi hidup mewah bersama wanita yang bahkan tidak memikirkan anaknya sendiri. Hakim mengangguk pelan, mengakui kesaksian itu sebagai kuat dan menyentuh. Mira yang duduk di kursi terdakwa menangis terseduh-seduh. Tapi Nadira tidak melihatnya. Baginya, tangisan itu tidak lebih dari teater penuh kepalsuan. Vonis pun dijatuhkan pada bulan keempat persidangan. Raka divonis 25 tahun penjara. Mira dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Keduanya dinyatakan bersalah atas seluruh dakwaan yang dituduhkan. Hakim menyatakan dalam pertimbangannya, perbuatan para terdakwa bukan hanya mencederai hukum dan moral, tapi juga mengkhianati nilai kemanusiaan paling dasar. Tidak ada alasan pembenar bagi seseorang yang mencoba mencelakai pasangan dan anaknya demi kepentingan pribadi. Publik menyambut keputusan itu dengan tepuk tangan. Media mengabarkannya sebagai kemenangan keadilan, dan nama Nadira menjadi ikon kekuatan perempuan Indonesia. Banyak yang mengundangnya tampil di televisi, seminar, bahkan meminta izin untuk membuat film dokumenter dari kisah hidupnya. Namun Nadira menolak semuanya. Ia memilih diam dan menyembuhkan diri. Beberapa bulan setelah persidangan, Nadira kembali aktif di kantornya. Tapi kali ini, ia mengatur ulang segalanya. Ia menutup akses orang-orang yang terlibat dalam kelompok Raka. Ia membentuk manajemen baru yang lebih profesional dan lebih transparan. Ia menunjuk direktur keuangan independen dan membentuk divisi etika dan hukum internal. Ia juga mendirikan Yayasan Alvano, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan keluarga. Dalam waktu singkat, yayasan itu menjadi besar, menggandeng banyak tokoh hukum, psikolog, dan relawan. Ia tahu, penderitaannya bukan satu-satunya.
Banyak wanita lain yang mengalami kekerasan emosional, finansial, bahkan fisik dari pasangan yang seharusnya melindungi mereka. Dan Nadira kini punya misi, menjadi suara bagi mereka yang tak bisa bersuara. Malam hari, Nadira dan Alvano duduk di teras rumah baru mereka. Sebuah hunian bergaya minimalis yang dikelilingi taman dan pohon besar. Jauh dari hiruk-pikuk kota. Hanya ada suara jangkrik dan angin. "Mama," kata Alvano, "kenapa papa jahat?" Nadira memeluk anak itu erat. "Papa bukan jahat, nak. Papa memilih jalan yang salah. Tapi itu bukan salah kamu. Kamu tetap anak yang baik." "Apakah mama sedih?" Nadira mengangguk pelan. "Dulu mama sedih, tapi sekarang mama kuat, karena mama punya kamu." Alvano tersenyum, lalu menyandarkan kepala di bahu ibunya. "Kalau aku besar nanti aku akan jadi orang baik, Ma. Aku akan jaga mama." Air mata Nadira mengalir perlahan. Bukan karena luka, tapi karena harapan. Dunia telah menyaksikan bagaimana Nadira dihancurkan oleh cinta yang salah, dikhianati oleh orang terdekatnya, dan hampir kehilangan segalanya. Tapi ia tidak menyerah. Ia memilih bangkit. Istang menghancur bertanda, ia bersinar. Dan kini, dengan Alvano di sampingnya, ia membangun dunia baru. Dunia yang ia ciptakan sendiri. Dunia yang tidak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun. Karena wanita yang bisa bangkit dari kehancuran adalah wanita yang tak bisa lagi dijatuhkan. Sudah hampir setahun berlalu sejak peristiwa kelam itu. Setahun sejak Nadira membongkar rencana jahat mantan suaminya dan selingkuhannya. Setahun sejak ia dan Alvano mati dan terlahir kembali dalam kehidupan yang baru. Namun waktu, betapapun panjangnya, tak serta-merta menghapus semua luka. Ia hanya mengubah bentuknya. Di luar, Nadira kini adalah lambang ketangguhan. Ia tampil di berbagai seminar nasional, menjadi pembicara utama dalam konferensi internasional tentang pemberdayaan perempuan. Ia duduk di Dewan Pengawas berbagai lembaga hukum dan sosial. Majalah Forbes Asia menobatkannya sebagai salah satu dari 100 wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara. Tapi di balik prestasi itu, di balik pakaian formal, riasan sempurna dan senyum tenangnya, ada kelelahan yang tak bisa diungkapkan. Bukan karena kesibukan, tapi karena bayangan masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Pagi itu, Nadira duduk di ruang kerja rumah barunya yang sejuk. Ia menatap layar laptop, menyunting naskah pidato untuk pembukaan konferensi internasional Women Against Violence. Nadira sudah terbiasa bicara di depan ribuan orang, tapi tetap saja, setiap kali membahas topik kekerasan dalam rumah tangga, ia harus berhadapan dengan rasa yang sama. Nyeri tak terlihat. Telepon rumah berdering pelan. Nadira mengangkatnya. "Bu Nadira, ini dari Lapas Cipinang. Ada yang ingin mengajukan kunjungan. Raka Arya Putra." Nadira terdiam. Sekujur tubuhnya membeku. Butuh beberapa detik sebelum ia bisa menjawab. "Tidak," jawabnya akhirnya. "Tolong catat. Saya tidak ingin bertemu dengannya. Pernah. Dalam bentuk apapun." Ia menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Dada Nadira bergemuruh. Masih ada bekas luka itu. Luka yang ia pikir sudah kering, tapi rupanya masih bernanah jauh di dalam. Di sekolah Alvano, hari itu ada acara Career Day. Para orang tua diminta hadir dan menceritakan pekerjaan mereka kepada anak-anak. Nadira, yang sempat ragu, akhirnya memutuskan datang. Ia mengenakan blazer putih dan celana panjang hitam. Tampil sederhana, tapi tetap berwibawa. "Ini mama aku," seru Alvano bangga di depan teman-temannya. "Mama aku punya kantor sendiri dan dia bantu banyak orang." Anak-anak terkagum. Guru-guru bertepuk tangan. Nadira tersenyum, menahan haru. "Terima kasih, sayang," bisiknya pada Alvano, mencium kening anak itu. "Kamu yang membuat mama kuat." Namun ketika pulang, Nadira menyendiri di kamar. Ia menatap foto-foto lama yang masih ia simpan di laci kecil. Foto Raka menggandeng Alvano kecil. Foto pernikahan mereka. Foto keluarga yang dulu tampak sempurna. Ia tak sanggup membuang foto-foto itu. Bukan karena masih cinta, tapi karena itu bagian dari sejarah. Bagian dari dirinya. Suatu sore saat Nadira sedang mengecek laporan tahunan Yayasan Alvano, sekretaris pribadinya masuk membawa surat. "Bu, ini ada undangan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan. Mereka meminta ibu jadi duta nasional." Nadira menatap undangan itu, logo pemerintah, judul besar, Pelantikan Duta Ketahanan Perempuan dan Anak 2026.
Ia mendesah pelan. Pencapaian demi pencapaian datang, namun hati kecilnya terus bertanya. Sampai kapan aku harus menjadi simbol kekuatan, sementara di dalam aku masih bertahan dari trauma? Nadira tahu jawabannya, karena ia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri lagi. Ia hidup untuk Alvano, untuk semua perempuan yang terbungkam, untuk semua anak yang jadi korban kekerasan keluarga, dan untuk dirinya sendiri, yang tak lagi ingin jadi korban. Suatu malam, Nadira berdiri di balkon kamarnya, memandang langit Jakarta yang gelap. Alvano tertidur di dalam, setelah merengek agar ibunya bercerita tentang zaman dulu. Zaman dulu itu, Mama pernah punya hidup yang lain, cerita Nadira tadi. Tapi Mama bangkit, karena kamu, Nak. Di balkon, Nadira membuka jurnal kecil yang sudah lama ia tulis. Di dalamnya ada catatan luka, harapan, dan rencana. Ia menulis, "Memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi aku harus berdamai. Bukan dengan dia, tapi dengan diriku sendiri." Ia tahu jika ia terus hidup dalam kebencian, maka Raka tetap menang. Tapi jika ia hidup dalam kekuatan dan ketenangan, maka ia benar-benar bebas. Di akhir bulan itu, Yayasan Alvano meluncurkan program rehabilitasi mental untuk ibu dan anak korban KDRT. Banyak perempuan datang dengan wajah-wajah letih, mata sembab, tapi semangat kecil yang mulai tumbuh. Nadira hadir sebagai mentor dan penyemangat. Dalam salah satu sesi, seorang ibu muda bertanya, "Ibu Nadira, apa rahasia ibu bisa bertahan?" Nadira menatapnya, lalu menjawab, "Karena saya berhenti bertanya, kenapa ini terjadi pada saya, dan mulai berkata, apa yang bisa saya lakukan setelah ini?" Ruang itu hening. Lalu perlahan, air mata para wanita itu mengalir. Tapi bukan air mata duka, melainkan air mata harapan. Beberapa bulan kemudian, Alvano mulai menunjukkan minat di bidang psikologi dan hukum. Ia sering membaca buku-buku tentang keadilan, tentang perlindungan anak, dan kadang bertanya hal-hal serius di luar usianya. "Mama, kalau aku besar nanti, boleh nggak aku bantu Mama di yayasan?" Nadira tersenyum. "Boleh sayang, tapi hanya kalau kamu sungguh-sungguh ingin menolong orang. Aku mau jadi orang baik, Ma, seperti Mama." Mata Nadira berkaca-kaca. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, ia benar-benar merasa damai. Pada malam ulang tahun Alvano yang ke-9, Nadira menyiapkan pesta kecil bersama beberapa anak panti yang mereka bantu. Tak ada balon mewah atau pesta glamor. Hanya tawa anak-anak, kue sederhana, dan musik akustik yang dimainkan oleh relawan muda. Di tengah kebahagiaan itu, Nadira berdiri dan berkata, "Hari ini bukan hanya ulang tahun anakku. Ini juga ulang tahunku, dari hidup yang dulu gelap, ke hidup yang sekarang penuh cahaya. Dan aku ingin berterima kasih pada kalian semua, karena memberi arti pada hidup ini." Tepuk tangan menggema. Alvano berlari memeluk ibunya, dan malam itu, Nadira tahu, meski luka lama tak sepenuhnya hilang, tapi kini ia punya cahaya yang membimbing langkahnya. Cahaya yang datang dari keberanian, ketulusan, dan cinta seorang ibu yang tak pernah padam. Pagi itu Jakarta diselimuti kabut tipis. Udara sedikit lembab, tapi suasana hati Nadira terasa jernih. Di meja makan, Alvano asyik menyantap roti lapis dan buah potong, sementara Nadira duduk di seberangnya sambil menyusun jadwal hari itu. Agenda penuh seperti biasa. Pagi ada pertemuan dengan Kementerian Sosial untuk kerja sama program perlindungan anak. Siang dia harus ke kantor yayasan. Dan sore, dia dijadwalkan jadi pembicara dalam sesi forum internasional daring bertema Kebangkitan Perempuan Asia. Tapi sebuah pesan WhatsApp yang masuk pagi itu mengubah rutenya hari itu. "Bu Nadira, ini saya Indra, asisten pribadi Pak Adrian Mahardika dari Global Empower Foundation. Beliau akan berada di Jakarta hari ini dan ingin bertemu Ibu secara pribadi untuk membahas peluang kolaborasi internasional. Apakah Ibu bersedia menerima beliau sore ini di Galeri Senja pukul 16 WIB?" Nama itu membuat jantung Nadira berdegup lebih kencang. Adrian Mahardika. Seseorang dari masa lalunya, 12 tahun lalu, sebelum Raka, sebelum semua kesuksesan ini, Nadira adalah gadis muda penuh mimpi yang baru merintis bisnis desain interior. Saat itu, ia bekerja sebagai freelancer lepas untuk beberapa proyek kafe dan galeri seni. Di salah satu proyek itulah ia bertemu Adrian.
seorang kurator muda yang sedang membangun jaringan galeri independen di Asia Tenggara. Adrian bukan hanya cerdas, tapi juga baik hati dan suportif. Ia yang pertama kali melihat potensi Nadira dan memperkenalkannya ke investor asing. Dalam waktu singkat, hubungan profesional itu berubah jadi pertemanan. Lalu, nyaris menjadi cinta. Tapi waktu dan ambisi membawa mereka ke jalan berbeda. Nadira memilih mengejar kariernya di Jakarta, sementara Adrian menerima beasiswa seni dan humaniora di Eropa. Mereka berpisah dengan baik-baik, tidak pernah saling menyakiti, tidak pernah menyatakan cinta dengan kata-kata, hanya kebisuan yang menyimpan mungkin yang tak pernah terjadi. Nah, dan kini sosok itu kembali. Sore itu, Nadira tiba di Galeri Senja. Sebuah tempat yang dulu menjadi titik awal perjalanannya. Galeri itu kini sudah lebih modern, tapi tetap mempertahankan desain aslinya. Dinding bata ekspos, kaca besar, dan aroma kayu tua yang khas. Di tengah ruangan, berdiri seorang pria tinggi dengan kemeja abu-abu dan celana linen. Rambutnya sedikit beruban di pelipis, tapi senyum dan sorot matanya masih sama. Hangat, jujur. Dira, akhirnya, ucap Adrian pelan menyapanya dengan pelukan singkat. Nadira membalas pelukan itu, kaku sejenak, lalu mengendurkan bahunya. Sudah berapa lama? 12 tahun? 13, kalau dihitung dari terakhir kali kita saling diam setelah proyek Bali itu, jawab Adrian dengan senyum kecil. Mereka duduk di sudut kafe galeri. Pelayan datang membawakan 2 cangkir kopi dan camilan kecil. Selama 20 menit pertama, mereka bicara soal program kerja sama. Adrian mempresentasikan inisiatif Global Empower Foundation yang fokus pada pemberdayaan perempuan penyintas kekerasan di negara-negara berkembang. Nadira menyimak, mencatat, dan sesekali mengangguk. Profesional. Tapi ketika pembahasan teknis selesai, hening pun turun. Adrian menatap Nadira lekat-lekat. Kamu berubah banyak, tapi di satu sisi tetap sama. Nadira tersenyum kaku. Kamu juga. Maaf, lanjut Adrian pelan. Aku ikut dengar apa yang kamu alami dengan mantan suamimu. Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi aku bangga banget sama kamu, Dir. Kamu luar biasa. Kata-kata itu menusuk pelan. Bukan karena sakit, tapi karena getarannya menyentuh ruang hati yang sudah lama beku. Aku nggak luar biasa. Aku cuma bertahan, balas Nadira. Semua orang bisa, asal mereka punya alasan yang kuat. Dan alasan itu, Alvano? Nadira mengangguk. Mau lihat fotonya? Tanyanya sambil mengeluarkan ponsel dan menunjukkan gambar Alvano yang sedang bermain gitar kecil. Adrian tersenyum. Anakmu luar biasa, sama seperti ibunya. Mereka terdiam lama. Hanya suara musik instrumental dari galeri yang mengisi ruang antara mereka. Kemudian Adrian bicara lagi. Dir, waktu itu aku ingin bilang sesuatu. Tapi aku terlalu takut merusak semuanya. Aku juga, sahut Nadira pelan. Tapi kalau waktu diulang, mungkin kita tetap akan memilih jalan yang sama. Kenapa? Karena mungkin kita harus melewati semuanya dulu, supaya kita bisa menjadi seperti sekarang. Adrian menatapnya lama. Tak ada pernyataan cinta. Tak ada pengakuan. Hanya kejujuran. Dan dari kejujuran itulah hadir rasa yang lebih dalam dari sekadar romansa. Hari-hari berikutnya, kerjasama antara Nadira dan Adrian berjalan baik. Mereka saling mengunjungi, bertukar ide, dan menginisiasi program Safe Haven, tempat penampungan bagi ibu dan anak korban kekerasan domestik dengan pendekatan psikologis dan terapi seni. Namun di tengah kedekatan profesional itu, benih-benih perasaan yang dulu pernah terkubur mulai tumbuh lagi. Alvano sangat menyukai Adrian. Om Adrian pintar, lucu, dan bisa main gitar, katanya suatu malam. Mama, boleh nggak Om Adrian sering main ke rumah? Nadira hanya tersenyum, tapi di dalam hatinya ia bergolak. Ia takut. Takut memberi ruang untuk cinta lagi. Takut kecewa. Takut dikhianati. Takut kehilangan. Hingga suatu malam Adrian duduk di taman rumah Nadira. Ia memandangi langit gelap yang bertabur bintang. Dira, katanya pelan. Aku tahu kamu tidak siap. Dan aku juga tidak ingin menekan. Tapi izinkan aku tetap ada. Bukan untuk menggantikan siapa-siapa, tapi untuk menemani. Kalau kamu mau. Nadira terdiam. Air matanya mengambang. Terima kasih. Karena tidak memaksaku merasa sembuh ketika aku belum tentu selesai, bisiknya. Adrian mengangguk. Mereka tidak berpegangan tangan. Tidak saling berpelukan. Tapi kehadiran mereka malam itu,
adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Dalam minggu-minggu selanjutnya, Nadira tetap melangkah, membangun yayasan, meningkatkan kapasitas bisnisnya, membesarkan Alfano. Tapi kini, ada sedikit kehangatan yang kembali ke hidupnya. Ia tidak lagi merasa sendiri, bukan karena ia butuh diselamatkan, tapi karena sekarang ia tahu, bahkan setelah badai, seseorang bisa tetap memilih untuk hadir, bukan sebagai penolong, tapi sebagai saksi bahwa ia sudah cukup kuat berdiri sendiri. Minggu pagi, langit Jakarta cerah dan udara cukup bersahabat. Di sebuah rumah kaca yang cantik di pinggiran kota, Nadira duduk di beranda sambil menyuapi Alfano sarapan. Ia tampak lebih santai hari ini, tanpa blazer, tanpa riasan tebal. Hanya mengenakan dress linen sederhana dan rambut dikuncir ke belakang. Di sisi meja, Adrian duduk sambil mengaduk kopi, memperhatikan kehangatan antara ibu dan anak itu. "Ma, nanti kita jadi ke taman?" tanya Alfano riang. "Jadi dong, tapi kamu harus habisin dulu rotinya." "Kalau gitu Om Adrian ikut ya," serunya. Adrian tertawa kecil. "Kalau mama kamu izinkan aku ikut." Nadira tersenyum, tapi dalam hatinya ia masih bergulat dengan perasaan. Hubungannya dengan Adrian memang semakin dekat, tetapi belum ada satupun dari mereka yang berani melabelinya dengan kata hubungan. Masih ada jarak, masih ada pagar tak terlihat yang Nadira pelihara dengan hati-hati. Karena luka yang pernah ia derita tak semudah itu dipulihkan oleh kehadiran yang manis. 2 hari setelahnya, Nadira menghadiri pertemuan dengan para investor yayasan dan mitra bisnis utama dari luar negeri. Pertemuan itu berlangsung di lantai 20 sebuah hotel mewah di kawasan Sudirman. Ruang konferensi penuh dengan presentasi, proposal, dan diskusi intens. Salah satu investor baru adalah pria berkebangsaan Belgia bernama Leonard Verven, CEO perusahaan media besar di Eropa. Leonard tampaknya sangat tertarik dengan program Safe Haven dan ingin memperluas kerjasama. Usai presentasi, Leonard menghampiri Nadira secara pribadi. "Madam Nadira," ujarnya dengan logat Eropa yang kental, "saya mengagumi pekerjaan Anda. Kisah Anda sangat menyentuh dan luar biasa. Kami dari Verven Media ingin membuat dokumenter berdurasi panjang tentang kehidupan Anda, perjuangan Anda, kejatuhan dan kebangkitan Anda. Kami akan mendanai penuh." Nadira terdiam sejenak. Ia tak langsung menanggapi. "Dokumenter tentang saya?" Leonard tersenyum. "Bukan sekadar biografi. Ini akan jadi inspirasi global. Kami punya tim produksi pemenang penghargaan Emmy. Kami akan tayangkan di Netflix dan Cannes Documentary Film Festival." Nadira melirik manajer medianya Indah yang tampak girang mendengar tawaran itu, tapi instingnya mengirimkan sinyal waspada. Bukan karena tawarannya buruk, tapi karena motivasinya terasa terlalu manis. "Berapa besar ekspos yang Anda inginkan dalam dokumenter ini?" tanya Nadira tenang. Leonard mendekat, lebih akrab. "Sebisa mungkin lengkap. Kami ingin menggambarkan betapa kerasnya perjuangan Anda menghadapi pengkhianatan suami, usaha pembunuhan, hingga akhirnya bangkit kembali. Bahkan kalau memungkinkan, kami ingin mewawancarai mantan suami Anda di penjara." Darah Nadira seakan berhenti mengalir sesaat. "Maaf," suaranya mulai dingin. Leonard tidak menyadari pergeseran suasana. "Kami yakin, jika publik tahu kisah dari 2 sisi, efek emosionalnya akan lebih kuat. Bahkan kami bersedia membayar eksklusif hak cerita hidup Anda, $2 juta." Indah yang sedari tadi berdiri di samping Nadira tersentak. Mata membelalak. $2 juta, jumlah fantastis untuk dokumenter personal. Tapi Nadira tidak goyah. Ia memandang Leonard dengan tajam. "Tuan Leonard," ujarnya dengan suara rendah namun tegas. "Saya menyuarakan kekerasan dalam rumah tangga bukan untuk menciptakan drama. Saya tidak ingin trauma saya dijadikan produk hiburan. Hidup saya bukan bahan tontonan." Leonard mengangkat kedua tangan, mencoba meredakan situasi. "Madam, saya tidak bermaksud. Saya korban kekerasan. Tapi saya bukan korban kapitalisasi penderitaan," potong Nadira. "Dan saya tidak akan biarkan siapapun, bahkan Anda, mengambil kendali atas narasi hidup saya." Suasana menjadi canggung. Leonard tersenyum kaku, tahu bahwa tawarannya telah melewati batas. Nadira melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu, Nadira duduk di ruang keluarga rumahnya.
Hujan turun deras di luar, dan ia menatap jendela dengan perasaan campur aduk. Adrian datang tak lama kemudian, membawakan sup hangat dan mendudukkan diri di sebelahnya. Indah bilang soal dokumenter itu. Kamu baik-baik saja? Nadira mengangguk pelan. Aku tahu harusnya bangga karena hidupku dianggap inspiratif. Tapi, aku juga lelah karena trauma yang selalu dijadikan bahan cerita orang lain. Setiap orang ingin tahu luka lamaku, tapi tidak semua peduli dengan proses sembuhku. Adrian menghela napas. Kamu punya hak penuh atas narasi hidupmu, Dir, dan kamu berhak memilih bagian mana yang ingin kamu bagi. Jangan biarkan siapapun mengambil itu darimu. Mata Nadira mulai berkaca. Aku cuma takut, apa aku terlalu keras? Apa aku jadi defensif karena belum sembuh? Justru karena kamu sedang menyembuhkan dirimu, kamu berhak menjaga batas. Adrian menggenggam tangannya. Dan aku akan tetap di sini. Entah kamu sedang marah, takut, atau kuat. Aku tidak mencintaimu karena kamu hebat, tapi karena kamu manusia. Beberapa minggu kemudian, Nadira meluncurkan kampanye baru bertajuk Semadata Hak Atas Narasi, sebuah gerakan sosial untuk mengedukasi publik tentang pentingnya etika dalam mengangkat kisah korban kekerasan. Ia menggandeng ahli psikologi, jurnalis, dan tokoh masyarakat. Kampanye ini menggebrak. Banyak korban yang selama ini bungkam mulai bersuara dengan cara mereka sendiri. Tidak lagi dipaksa tampil di TV atau menjadi sumber cerita media, tapi mulai menulis, menggambar, bernyanyi, menyampaikan cerita mereka dengan kendali penuh. Salah satu kutipan Nadira dalam wawancara dengan media nasional menjadi viral. Jangan puja keberanian kami dengan merenggut privasi kami. Biarkan kami menentukan bagaimana luka kami ingin dibagikan. Publik menyambutnya. Para tokoh nasional memberi dukungan. Bahkan, tawaran dari Verven Media akhirnya ditarik kembali dengan permintaan maaf resmi atas pendekatan yang tidak sensitif. Nadira berhasil lagi, bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi membela suara-suara yang selama ini tak terdengar. Satu malam, ketika Nadira sedang menemani Alvano tidur, anak itu bertanya, "Mama, kenapa Mama nggak marah-marah ke orang yang jahat sama Mama?" Nadira tersenyum, menyibak rambut anaknya. Karena marah itu mudah, tapi memilih untuk tetap baik, itu butuh keberanian. Jadi Mama orang pemberani? Nadira mengangguk pelan. Mama berusaha, karena Mama ingin kamu tumbuh jadi laki-laki yang kuat, tapi juga lembut. Alvano memeluk ibunya erat. Aku janji nggak akan jahat kayak Papa. Air mata Nadira mengalir, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena harapan. Nadira menulis di jurnalnya malam itu. Banyak orang ingin tahu bagian jatuhku, karena itu dramatis. Tapi aku akan tetap menulis tentang bagaimana aku bangkit, karena bagian itulah yang membuatku hidup. Dan dengan pena yang tenang, ia melanjutkan hidup. Menolak dijual, menolak dibentuk oleh cerita orang lain. Karena ia tahu, cerita paling berharga adalah yang ditulis dengan kebenaran hati sendiri. Pagi itu, suasana di kantor Yayasan Cahaya Harapan tampak seperti biasa. Staf datang dengan semangat, meja-meja dipenuhi dokumen, komputer menyala, dan suara percakapan rendah memenuhi ruangan. Namun di balik kesibukan itu, Nadira merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hati. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer dengan alur pikiran yang bercabang-cabang. Sebuah laporan keuangan yang baru diterima membuatnya berkedip keras. Angka-angka yang tampak tidak konsisten, dan beberapa item pengeluaran yang tak pernah diajukan sebelumnya, membuat hatinya bergetar. "Indah, bisakah kau datang sebentar?" panggilnya. Asisten pribadinya datang dengan cepat, membawa beberapa berkas tambahan. "Ada apa, Bu?" tanya Indah sambil duduk di kursi di depan meja. "Laporan keuangan bulan lalu ada yang janggal. Aku sudah bandingkan dengan data di bank dan ternyata ada beberapa transaksi yang tidak pernah aku tanda tangani," jelas Nadira. Indah membuka berkas dan memeriksa bersama. Matanya membelalak saat menemukan sejumlah bukti transfer ke rekening asing yang tidak dikenali. "Ini aneh sekali, Bu. Kita harus segera cek ini." "Betul," kata Nadira. "Aku akan menghubungi auditor independen yang biasa kita pakai. Ini bukan hanya soal uang, tapi integritas yayasan." Malam itu, setelah anaknya tertidur, Nadira duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Teleponnya berdering. Di ujung sana,
Suara auditor independen terdengar tenang namun serius. Bu Nadira, kami sudah melakukan audit awal. Ada indikasi penggelapan dana yang melibatkan salah satu staf senior di yayasan. Kami butuh akses penuh ke dokumen internal dan sistem IT untuk pemeriksaan menyeluruh. Nadira menelan ludah. Staf senior, siapa? Aku tidak bisa sebutkan sekarang. Kami sedang menyelidiki lebih jauh. Nadira menggenggam telepon erat. Selama ini, ia selalu mempercayai semua orang di lingkaran dekatnya. Namun kenyataan itu seperti pisau yang menusuk punggung. Keesokan harinya, Nadira mengumpulkan seluruh tim manajemen untuk rapat darurat di ruang konferensi. Wajah-wajah yang biasanya ceria kini menampakkan ketegangan. Aku tahu ini berat, bukan Nadira. Tapi yayasan kita sedang diuji. Ada indikasi kecurangan dana yang melibatkan orang dalam. Kami harus bekerja sama untuk menemukan kebenaran. Suara sepakat dan janji akan transparansi mengisi ruangan. Tapi di sudut sana, tatapan seorang pria muda bernama Raffi tampak gugup dan gelisah. Hari-hari berlalu, dan penyelidikan semakin dalam. Dokumentasi dan rekaman CCTV diperiksa. Beberapa staf dipanggil untuk diwawancarai. Namun Raffi selalu berhasil mengelak, menjawab dengan diplomatis atau mengalihkan pembicaraan. Suatu sore, Nadira menemukan pesan mencurigakan di komputer yayasan yang mengarah ke transfer dana besar ke sebuah rekening offshore. Ketika diperiksa, transaksi itu terkait dengan nama Raffi. Nadira menghadapi Raffi di ruang kerjanya. Wajah Raffi pucat, mencoba tetap tenang. Kau mengkhianati kami, Raffi. Dana itu untuk membantu korban, bukan untuk kau ambil sendiri. Raffi menunduk, suaranya serak. Aku butuh uang, Bu. Aku berutang pada orang-orang yang tidak bisa kutolak. Tapi kenapa kau pilih jalan ini? Kenapa harus membahayakan impian banyak orang yang kita perjuangkan? Raffi menangis. Aku minta maaf, aku salah. Hari berikutnya, dengan bukti lengkap, Nadira melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Ia juga memastikan agar yayasan tetap berjalan dengan transparansi penuh. Meskipun perasaan dikhianati menyakitkan, Nadira tidak membiarkan hal itu menjatuhkannya. Ia belajar bahwa pengkhianatan bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga, dari orang yang kita anggap keluarga. Namun dengan keberanian dan keteguhan hati, luka itu bisa menjadi pelajaran untuk membangun pondasi yang lebih kuat. Malam itu, Adrian mengunjungi Nadira di rumahnya. Ia duduk bersama Nadira di teras sambil memandang bintang yang berkelap-kelip. Kamu benar-benar kuat, Dir. Aku tahu ini bukan pertama kali kamu menghadapi pengkhianatan, dan mungkin bukan yang terakhir. Tapi aku yakin, kamu bisa melewatinya, kata Adrian. Nadira menghela napas panjang. Aku harus kuat untuk Alvano. Dan untuk semua perempuan yang percaya padaku. Adrian menggenggam tangannya erat. Kita akan hadapi semuanya bersama. Dalam pelukan hangat itu, Nadira menemukan kekuatan baru. Bukan hanya dari dirinya sendiri, tapi juga dari mereka yang peduli dan setia di sisinya. Setelah pengkhianatan yang menyakitkan dari Raffi terungkap, Nadira tidak memiliki waktu untuk berlarut dalam kesedihan. Ia tahu, yayasan dan impiannya jauh lebih besar dari rasa kecewa yang sempat membelit hatinya. Malah, peristiwa itu menjadi cambuk, agar ia lebih waspada dan lebih kuat dalam mengelola segala sesuatu dengan ketat. Pagi itu, ruang kerja Nadira dipenuhi oleh tim manajemen baru dan beberapa konsultan independen yang diundang untuk membantu menyusun ulang struktur organisasi Yayasan Cahaya Harapan. Di depan mereka, Nadira berdiri dengan aura yang tak terbantahkan, tegas, berwibawa, dan penuh keyakinan. Kita akan mulai dari nol, ujar Nadira. Transparansi dan akuntabilitas adalah pondasi baru yayasan ini. Tidak ada ruang untuk kompromi, apalagi pengkhianatan. Ia menambahkan, kami akan mengimplementasikan sistem pengawasan digital yang terintegrasi dengan audit berkala oleh pihak ketiga. Semua transaksi harus terbuka untuk dipantau secara real-time oleh Dewan Pengawas dan saya pribadi. Tim menyimak dengan seksama. Di antara mereka, Indah mencatat dengan teliti. Sementara beberapa anggota dewan terlihat mengangguk setuju. Selain itu, lanjut Nadira, kami akan membuat kanal komunikasi langsung untuk para penerima bantuan dan masyarakat yang bisa melaporkan kecurangan atau masalah secara anonim. Kepercayaan masyarakat adalah aset paling berharga yang harus kita jaga. Seorang konsultan keamanan cyber menambahkan, kami juga akan memperkuat sistem IT untuk menghindari akses ilegal dan kebocoran data.
Pelatihan internal mengenai etika dan integritas akan rutin diadakan agar semua staf sadar akan tanggung jawab mereka. Beberapa bulan kemudian, hasil perubahan itu mulai terlihat. Laporan keuangan menjadi lebih rapi, audit rutin tak menemukan anomali, dan kepercayaan para donatur serta mitra semakin meningkat. Para staf baru yang direkrut juga dipilih dengan ketat, melalui proses wawancara yang mendalam dan pengecekan latar belakang. Namun, seiring dengan keberhasilan yayasan yang kian menanjak, muncul tekanan baru dari pesaing bisnis dan pihak-pihak yang iri. Beberapa perusahaan donor besar yang dulu berafiliasi mulai menarik diri tanpa alasan jelas, sementara gosip-gosip negatif tentang yayasan dan pribadi Nadira mulai tersebar di media sosial dan komunitas bisnis. Suatu sore, ketika Nadira sedang mempersiapkan presentasi untuk rapat tahunan, teleponnya berdering. Di layar muncul nomor tak dikenal. "Nadira, aku tahu kamu yang bicara." Suara itu berat dan sinis. "Hati-hati dengan langkahmu. Jangan sampai kamu terlalu tinggi melayang. Ada banyak yang ingin melihatmu jatuh." Nadira tetap tenang. "Siapapun kau, aku tidak takut dengan ancaman kosong. Aku hanya fokus pada visi dan misi yayasan ini." "Tapi ingat, Nadira, di dunia ini, ada harga untuk setiap langkah yang kamu ambil." Suara itu menutup panggilan tanpa kata pamit. Keesokan harinya, gosip soal pernyataan kontroversial Nadira mulai merebak di beberapa forum bisnis dan media online. Ada tudingan bahwa yayasan menggunakan dana donatur untuk kepentingan pribadi, meskipun itu sama sekali tidak benar. Nadira mengetahui kabar ini dari Indah yang datang tergopoh-gopoh ke kantornya. "Kamu harus segera buat pernyataan resmi, Bu. Kalau dibiarkan, ini bisa merusak reputasi yayasan dan program yang sedang berjalan," kata Indah khawatir. Nadira mengangguk. "Aku akan langsung gelar konferensi pers." Di depan puluhan wartawan dan kamera, Nadira berdiri dengan penuh keyakinan. "Saya, Nadira, pendiri Yayasan Cahaya Harapan, menegaskan bahwa seluruh dana yang kami terima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama para donatur. Setiap laporan keuangan kami audit oleh lembaga independen yang kredibel, dan hasilnya selalu kami publikasikan secara terbuka." Ia melanjutkan, "Kami juga membuka diri bagi siapa saja yang ingin melakukan investigasi atau audit ulang. Kami berkomitmen untuk transparan dan bertanggung jawab." Pertanyaan-pertanyaan kritis datang silih berganti, tapi Nadira menjawabnya dengan tenang dan lugas. Media yang awalnya skeptis mulai mengalihkan sudut pandang, melihat integritas dan profesionalisme Nadira. Di balik layar, Adrian selalu berada di samping Nadira, memberikan dukungan moral dan strategis. "Ini ujian lain, Dir. Tapi aku yakin kamu akan lewati ini, seperti yang dulu," kata Adrian sambil menggenggam tangan Nadira setelah konferensi selesai. Nadira tersenyum lelah tapi penuh semangat. "Aku tidak mau menyerah. Ini bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang mereka yang kami bantu. Aku harus tetap kuat." Dalam beberapa bulan berikutnya, Yayasan Cahaya Harapan kembali mendapat dukungan besar. Beberapa donor lama kembali bergabung, bahkan ada perusahaan besar baru yang menawarkan kolaborasi. Program-program baru diluncurkan dengan lebih inovatif dan berdampak luas. Nadira pun semakin dikenal sebagai sosok wanita tangguh yang tidak hanya berhasil membangun bisnis, tapi juga yayasan sosial yang terpercaya. Namun di balik semua itu, ada suara kecil dalam dirinya yang terus bertanya, apa sebenarnya yang tersembunyi di balik ancaman itu? Dan siapa yang benar-benar ingin melihatnya jatuh? Suatu malam, ketika Nadira tengah memeriksa dokumen di ruang kerjanya, sebuah amplop coklat tanpa alamat masuk ke dalam kotak surat kantor. Di dalamnya terdapat sebuah flash disk dan secarik kertas bertuliskan, "Semua yang kamu perjuangkan bisa hilang dalam sekejap. Berhati-hatilah dengan orang-orang terdekatmu." Nadira menghela napas, membuka flash disk, dan menemukan beberapa dokumen rahasia yang menunjukkan adanya upaya sabotase dari dalam yayasan. Ia tahu perjuangannya belum selesai, bahkan mungkin ini baru permulaan. Malam itu, setelah menemukan amplop misterius dan dokumen rahasia di dalam flash disk, Nadira duduk terpaku di ruang kerjanya. Bayangan ancaman dan pengkhianatan yang terus mengintai terasa semakin nyata. Namun, ia tidak akan membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Justru, rasa itu memantik api keberanian yang semakin menyala. Dengan tangan mantap, Nadira menghubungi tim IT dan pengawal pribadinya
untuk mengamankan kantor dan melakukan penyelidikan mendalam terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan. Ia sadar, jika ingin menang dalam permainan berbahaya ini, ia harus tahu siapa dalang di balik semua sabotase itu. Beberapa hari kemudian, hasil penyelidikan mengungkap fakta mengejutkan. Salah satu anggota Dewan Pengawas Yayasan, seorang pria bernama Dimas, ternyata terlibat dalam rencana sabotase dan penggelapan dana. Dimas menggunakan posisinya untuk mengatur berbagai transaksi mencurigakan dan menyebarkan gosip palsu yang hampir meruntuhkan reputasi yayasan. Nadira merasa sangat kecewa sekaligus marah. Betapapun ia percaya kepada orang-orang di sekitarnya, kenyataan menunjukkan bahwa pengkhianatan bisa datang dari tempat yang paling dekat. Nadira memutuskan mengambil langkah tegas. Ia mengundang Dimas untuk pertemuan tertutup di kantornya. "Dimas, aku tahu segalanya. Dokumen yang kuberikan kepada auditor independen sudah jelas menunjukkan keterlibatanmu." Suara Nadira dingin namun penuh kewibawaan. Dimas berusaha membela diri. "Nadira, kau tidak mengerti situasinya. Aku melakukan ini demi keluargaku. Aku tidak punya pilihan lain." Nadira menatap tajam. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, tapi pengkhianatan dan kejahatan tidak pernah bisa dibenarkan. Dimas hanya bisa terdiam. Tak lama kemudian, Nadira melaporkan Dimas ke pihak berwajib dan mengumumkan pengunduran dirinya dari Dewan Pengawas. Keputusan itu mengguncang dunia yayasan dan komunitas bisnis, tapi juga memperkuat posisi Nadira sebagai sosok pemimpin yang berani dan tidak kompromi. Dalam perjalanan memperbaiki yayasan, Nadira juga bertekad memperkuat hubungan dengan anaknya, Alvano. Ia sadar, selama ini perjuangannya terlalu fokus pada karier dan yayasan, sehingga mengorbankan waktu untuk keluarga. Suatu sore, Nadira dan Alvano duduk bersama di taman kota. Angin sepoi-sepoi menggerakkan daun-daun, menciptakan suasana tenang. "Ma, aku bangga padamu," kata Alvano polos. "Kamu selalu kuat dan tidak pernah menyerah." Nadira tersenyum hangat. "Terima kasih, Nak. Tapi yang paling penting, aku ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, kamu adalah alasan aku terus berjuang." Alvano memeluk ibunya erat, dan dalam pelukan itu, Nadira merasakan kedamaian yang selama ini ia rindukan. Sementara itu, mantan suami dan selingkuhannya yang dulu berusaha menghancurkan hidup Nadira, kini harus menghadapi konsekuensi. Dengan bukti kuat yang dikumpulkan, mereka dihukum penjara atas berbagai tuduhan, termasuk percobaan pembakaran dan penggelapan. Pada sidang terakhir, Nadira hadir dengan sikap tenang dan tegas. Suaminya yang dulu penuh kesombongan kini hanya bisa pasrah, bahkan sampai berlutut dan memohon ampun, mencium kaki Nadira. Namun Nadira menatapnya tanpa belas kasihan. "Aku sudah berjanji, kau dan orang-orang sepertimu harus menanggung akibat perbuatan kalian seumur hidup. Ini bukan hanya soal hukum, tapi keadilan." Waktu terus berlalu. Nadira semakin bersinar sebagai sosok inspiratif di dunia bisnis dan sosial. Yayasan Cahaya Harapan berkembang pesat, membantu ribuan orang, dan membuka banyak peluang baru. Ia juga sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai seminar tentang kepemimpinan, integritas, dan pemberdayaan perempuan. Namun, bagi Nadira, kebahagiaan sejati bukan hanya tentang pencapaian dan kekayaan. Ia menemukan bahwa kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk bangkit setelah jatuh, memaafkan tanpa melupakan, dan terus melangkah maju demi masa depan yang lebih baik. Di penghujung cerita, Nadira berdiri di atas panggung sebuah konferensi internasional dengan Alvano di sampingnya, menyaksikan ibunya berbicara penuh semangat. "Ketika kita menghadapi pengkhianatan dan rintangan, jangan pernah menyerah," suara Nadira bergema di ruangan. Karena dalam setiap tantangan, ada peluang untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijak. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan, mengiringi akhir sebuah perjalanan panjang yang penuh liku, tetapi juga penuh harapan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keteguhan hati, integritas, dan keberanian untuk menghadapi pengkhianatan serta rintangan adalah kunci untuk meraih kemenangan sejati dalam hidup. Meskipun dikhianati oleh orang terdekat, kita tidak boleh menyerah atau membiarkan rasa sakit menguasai, melainkan harus bangkit, belajar dari pengalaman, dan terus melangkah maju dengan kepala tegak. Kesetiaan pada nilai-nilai kebaikan dan keadilan akan membawa kita pada kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang yang kita cintai
dan masyarakat luas. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.